Bayangkan, sebuah negara sedang dikuras dari dalamnya sendiri. 400 triliun uang negara hilang dalam gelap. Raja minyak tertawa, sementara rakyat menjerit tanpa tahu penyebabnya. Sampai akhirnya, satu keberanian muncul. Ahok bangkit membongkar sistem Pertamina lama. Purbaya terkejut melihat data busuk yang disembunyikan. Dan Gibran, turun tangan demi rakyat yang mulai kehilangan harapan. Tapi sebelum kita masuk ke kisah melawan kegelapan ini, dukung perjuangan kebenaran dengan cara paling sederhana. Klik subscribe sekarang, aktifkan lonceng notifikasinya. Karena cerita ini, bukan sekadar tontonan, ini adalah suara kita, suara rakyat. Gelombang berita panas menghantam ibu kota. Seluruh negeri dihebohkan oleh satu pertanyaan yang menggema dari warung kopi sampai ruang rapat pejabat tinggi, kemana perginya dana 400 triliun rupiah dari ekspor BBM. Angka itu terlalu besar untuk sekadar salah hitung. Terlalu mengerikan untuk dikatakan, keliru laporan. Ada sesuatu yang busuk, dan aromanya mulai tercium kemana-mana. Purbaya Dudung, ekonom yang dikenal tajam membaca situasi, menatap layar komputernya dengan raut wajah yang sulit disembunyikan. Laporan rahasia tentang transaksi migas bertahun-tahun itu tak sengaja mendarat di mejanya. Baris demi baris angka yang tak masuk akal itu membentuk satu pola gelap, ada tangan-tangan yang sengaja menutup kebocoran raksasa ini. Ia menghela napas berat. Kalau benar, ini akan mengguncang Republik, gumamnya pelan. Di sisi lain, tekanan publik mulai naik. Rakyat yang selama ini hanya bisa marah karena harga BBM terus naik, kini menemukan amarah mereka punya alasan nyata. Poster-poster protes mulai berkibar di berbagai kota, meneriakkan satu tuntutan, buka siapa pencuri uang rakyat. Suara mereka menjadi badai yang tak bisa lagi diabaikan oleh para penguasa energi. Petinggi-petinggi Pertamina mulai saling pandang dalam ketakutan tersembunyi. Mereka tahu betul bahwa sistem lama yang selama ini menguntungkan segelintir pihak sudah mulai retak. Nama Ahok kembali mencuat, entah karena ketegasannya yang melegenda atau ketidakberanian orang lain menyentuh sarang mafia migas yang mengakar dalam. Banyak yang berharap, dan lebih banyak lagi yang ketakutan. Purbaya menatap catatan temuannya sekali lagi, dan satu nama paling keras bergema di kepalanya, Basuki Cahayapurnama. Satu-satunya yang cukup keras kepala untuk menantang siapapun yang bermain kotor di Pertamina. Purbaya tahu, jika seseorang bisa membuka semua ini ke permukaan, itu hanya Ahok. Namun ia juga sadar, keberanian datang dengan harga mahal. Ia menutup laptopnya perlahan. Langkah besarnya baru saja dimulai. Di luar sana, langit Jakarta tampak memerah seakan memberi pertanda, badai akan datang. Dan badai itu akan menghantam tepat di jantung kerajaan minyak, di mana para raja duduk dengan penuh kesombongan. Mereka belum tahu, pertarungan ini telah dimulai. Ahok berdiri di depan gedung Pertamina dengan langkah tegap yang membuat kamera wartawan otomatis memburunya. Sorotan lampu kamera berkedip-kedip seperti kilat perang. Saya kembali bukan untuk kompromi, ucapnya tegas, suaranya menggema seperti palu keadilan yang mengetuk meja mafia minyak. Kalimat itu langsung meledak di media sosial. Satu negeri mendadak fokus memperhatikan apa langkah Ahok selanjutnya. Begitu memasuki ruang rapat utama, tatapan seluruh petinggi Pertamina seolah menusuk punggungnya. Ada yang menampilkan senyum palsu, ada yang sibuk menunduk pura-pura membaca dokumen. Mereka tahu kedatangan Ahok berarti tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Dan itu membuat banyak tangan mulai gemetar. Mulai hari ini, semua data ekspor BBM kita buka, ujar Ahok tajam. Satu persatu wajah mulai pucat. Sementara itu, sistem lama yang telah bertahun-tahun menjadi sumber kekayaan bagi kelompok tertentu mulai goyah. Dokumen yang selama ini dikunci rapat, mulai terbongkar. Transaksi mencurigakan mengalir ke perusahaan-perusahaan fiktif di luar negeri. Nama-nama besar muncul seperti monster yang baru membuka mata dari tidur panjangnya. Sang raja minyak yang selama ini tak tersentuh, kini mulai merasa panas di kursinya. Panik merayap di balik senyum para penguasa minyak. Mereka bergerak cepat di belakang layar, menelpon sekutu, menyiapkan strategi melawan. Ahok tidak boleh melangkah terlalu jauh, bisik salah seorang bos mafia migas dalam sebuah ruangan mewah, jauh dari sorotan publik. Di wajahnya, amarah bercampur ketakutan, jika Ahok berhasil, hidupnya akan runtuh. Tekanan politik mulai berdatangan. Beberapa pihak mencoba menghalangi langkah investigasi dengan alasan stabilitas ekonomi.
Namun Ahok bukan tipe yang mundur hanya karena gertakan. Buktikan dulu siapa yang merusak ekonomi negara ini, saya atau kalian. Hardiknya dalam sebuah konferensi pers. Publik bersorak. Keberanian itu menular, menciptakan harapan yang lama hilang. Namun dalam diam, seseorang mengawasi gerak-gerik Ahok dengan senyum licik. Seorang pemain besar yang namanya tidak pernah muncul di media. Kau pikir bisa menjatuhkanku, Ahok? Gumamnya. Pertempuran ini ternyata jauh lebih besar dari dugaan siapapun. Dan lawan Ahok bukan hanya satu, tapi seluruh kerajaan gelap yang siap menyerang balik kapan saja. Di balik lampu kota yang gemerlap, sebuah pertemuan rahasia berlangsung di Menara Kaca tertinggi Jakarta. Para penguasa minyak duduk melingkar, wajah mereka tersembunyi dalam bayang-bayang. Mereka bukan sekadar pebisnis, mereka adalah raja tanpa mahkota, yang kekuasaannya tak terlihat namun menentukan harga BBM seluruh negeri. Gemerincing gelas wine mahal menjadi saksi kecemasan yang mulai tumbuh di ruang eksklusif itu. Nama Ahok disebut dengan nada ancaman. Ketua mereka, seorang pria dengan reputasi dingin dan tak tersentuh, mengetukkan jarinya ke meja kaca. 400 triliun itu bukan mainan, katanya, tatapan matanya berkilat seperti pisau yang baru diasah. Dan jika uang itu sampai terbongkar, kita semua tamat. Suasana berubah mencekam. Para anggota mafia migas saling pandang, untuk pertama kalinya, mereka merasakan takut. Seseorang bangkit dan membanting dokumen ke atas meja. Ahok telah membuka kunci yang seharusnya tetap terkunci. Ia menunjuk grafik ekspor-impor BBM yang selama ini dimanipulasi dengan sempurna. Untung mereka miliaran per hari, namun sekarang angka-angka itu sedang diperiksa satu per satu. Jika dia terus melangkah, nama kita akan muncul di halaman depan setiap koran. Napasnya memburu. Raja minyak menggesek dahinya pelan, lalu tersenyum dingin. Kalau begitu, buat dia berhenti. Kalimatnya sederhana, namun mematikan. Perintah melompat keluar dari mulutnya seperti peluru pertama dalam perang. Agen-agen kotor mereka di dalam Pertamina segera bergerak, meretas sistem, mengubah data, dan menyembunyikan jejak mereka. Mereka siap menabrak apapun demi menyelamatkan dirinya. Namun, kekhawatiran mereka bukan hanya pada Ahok. Purbaya juga menjadi ancaman baru. Pria itu memiliki informasi rinci yang bisa memutus mata rantai kejahatan selama bertahun-tahun. Pastikan dia bungkam, ujar Raja Minyak tanpa sedikit pun berkedip. Nama Purbaya kini resmi masuk daftar target operasi gelap mereka. Di luar gedung itu, angin malam Jakarta berhembus kencang seakan membawa kabar buruk. Pertarungan mulai menampakkan bentuknya, keberanian melawan kerakusan. Dan dari balik kaca menara itu, Raja Minyak menatap ke langit malam sambil berbisik, "Selamat datang di perangmu, Ahok, kau tidak tahu siapa yang kau hadapi." Purbaya menutup pintu ruang kerjanya ketika panggilan rahasia masuk. Suara dari seberang terdengar tegang, namun jelas. "Negara butuh Anda." Ia tahu sejak menerima laporan 400T itu, hidupnya tidak akan lagi sama. Tapi kini, undangan langsung dari tim investigasi tingkat tinggi menegaskan satu hal, perang ini resmi melibatkan dirinya. Tidak ada jalan mundur. Dengan langkah berat, namun penuh tekad, Purbaya memasuki ruang pertemuan khusus di sebuah gedung pemerintah yang dijaga ketat. Di hadapannya, map merah bertuliskan, Ultra CONFIDENTIAL, sudah terbuka lebar. Dokumen-dokumen yang ia baca membuat matanya membesar, skema korupsi yang sangat terstruktur, melibatkan rantai panjang pelaku dari pusat hingga luar negeri. Ini bukan sekadar kasus, ini jaringan raksasa. Ini bukan tentang uang saja, kata salah satu agen Intel, suaranya dingin. Mereka mengendalikan ekonomi negara. Jika mereka tumbang, banyak kepentingan besar akan jatuh. Kalimat itu seperti pukulan keras. Purbaya sadar, kekuasaan yang mereka lawan lebih gelap dari yang ia bayangkan. Tapi jika dibiarkan, bangsa ini akan terus menjadi sapi perah mafia migas. Ahok muncul di ruangan itu beberapa menit kemudian. Tatapan keduanya bertemu penuh pengertian, mereka tahu ujung jalan ini bisa berakhir pada kehancuran personal. Namun Ahok tersenyum tipis dan berkata, "Kalau kita diam, mereka menang. Dan saya benci melihat penjahat menang." Kalimat itu seperti bensin yang disiram ke nyala tekad Purbaya. Di luar sana, rumor mulai menyebar bahwa pemerintah sedang bersiap memotong kekuatan mafia minyak. Raja Minyak dan kroni-kroninya cemas. Mereka sudah mengirim orang untuk mengikuti dan mengawasi gerak Purbaya. Setiap langkah, setiap interaksi,
ditandai sebagai ancaman untuk mereka. Bahaya mulai mengintai, hanya menunggu momen menyerang. Namun Purbaya tidak lagi peduli pada rasa takut. Ia akhirnya menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar angka ekonomi, keadilan untuk rakyat kecil. Dalam hati ia bersumpah, jika mafia minyak ingin perang, mereka akan mendapatkannya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar siap. Malam itu, Ahok tidak pulang ke rumah. Di ruangan kerjanya, layar monitor menampilkan tumpukan data transaksi impor dan ekspor BBM bertahun-tahun. Ia sudah memutuskan bahwa cara biasa tidak akan berhasil menghadapi monster raksasa ini. Kalau mereka sembunyi di balik sistem, kita ubah sistemnya, ujarnya penuh determinasi. Ide gilanya mulai terbentuk. Ia memanggil beberapa staf kepercayaannya dan membuka rancangan baru, transparansi total dan real-time seluruh transaksi migas nasional. Semua data harus bisa diakses pusat dalam hitungan detik, tanpa celah manipulasi. Tidak ada lagi ruang gelap untuk maling bermain. Serunya lantang. Para staf saling berpandangan, strategi Ahok ini bakal mengguncang banyak kepala. Kabar mengenai langkah Ahok sampai ke telinga para direktur lama Pertamina yang selama ini menikmati keuntungan dari sistem yang buram. Mereka menertawakan ide itu. Tidak mungkin diterapkan. Terlalu berbahaya. Namun dalam hati mereka tahu, jika sistem baru itu diaktifkan, petualangan kaya mereka selesai. Karena itulah, mereka sepakat untuk melawan habis-habisan. Purbaya menyusul bergabung dalam rapat darurat Ahok. Wajahnya serius, membawa kabar mengejutkan. Ada indikasi penyusupan dalam jaringan sistem Pertamina, data mulai dihapus, bukti mulai dihilangkan. Mereka sudah menyerang duluan, ujar Purbaya. Ahok mengepalkan tangannya. Bagus, berarti kita tepat sasaran. Ahok tahu strategi ini akan menempatkannya di garis serangan mafia. Kalau saya tumbang, pastikan sistem ini tetap berjalan, katanya pada Purbaya, dengan tatapan tajam yang menyalakan api semangat. Purbaya mengangguk, persahabatan di antara mereka kini menjadi perisai terakhir negara. Di balik layar, Raja Minyak memandang semua perkembangan ini dengan amarah memuncak. Ia menyalakan, cerutunya dengan jari bergetar. Kalau dia pikir bisa menghapus kekuasaanku dengan teknologi, dia salah besar, geramnya. Perang kini tidak hanya soal uang dan kekuatan politik, tapi pertaruhan hidup dan mati. Gibran menatap daftar itu dengan pandangan yang awalnya kosong, lalu berubah menjadi bara yang menyala. Rasa takut hadir sekejap, tapi segera digantikan dengan kemarahan yang terkontrol. Ia bukan lagi putra presiden yang hanya diam menerima takdir. Ia kini menjadi ancaman bagi mereka yang menghisap uang negara, bagi para raja minyak yang panik kehilangan kekuasaannya atas Pertamina dan HUS. Dengan tenang ia melipat dokumen itu, menyimpannya di dalam jas. Baik, gumamnya, kalau perang yang mereka mau, perang akan mereka dapatkan. Di luar gedung istana, beberapa pria dalam jaket gelap memerhatikannya dari kejauhan. Mereka bukan sekadar intel biasa, mereka adalah tangan gelap yang tak dikenal publik, bekerja untuk kekuatan yang tak pernah muncul di layar televisi. Sebuah mobil hitam mengikuti langkah Gibran dengan perlahan. Ia bisa merasakan mata-mata mengincarnya, seperti predator yang menguntit mangsa. Tapi ia berjalan lurus tanpa menoleh, seolah mengatakan, aku tahu kalian di sana. Malam harinya, ia menghubungi seseorang yang sudah ia percaya sejak lama, Purbaya. Mantan pejabat keuangan itu kaget ketika mendengar nada suara Gibran. Serius, tegang, dan tanpa basa-basi. Aku butuh bukti lengkap arus dana Pertamina, terutama yang hilang dalam ekspor BBM. Semua, Pur, bahkan yang paling kotor, sebut Gibran mantap. Hening panjang terdengar sebelum Purbaya menjawab pelan, kalau itu kamu buka, akan ada banyak orang besar jatuh. Termasuk mereka yang kamu kira kawan. Lebih baik kebenaran menimbulkan perang, jawab Gibran, daripada kebohongan melahirkan generasi pengecut. Dan di sudut gelap jalan luar rumahnya, mobil hitam tadi berhenti. Seseorang menurunkan kaca, sebuah lensa senapan mengintip keluar. Bidikan tepat mengarah pada dada Gibran, sebelum lampu jalan tiba-tiba padam. Dalam kegelapan itu, hanya terdengar satu suara bergetar, klik, pelatuk senjata ditarik. Dalam sekejap, dunia seperti membeku. Mata Gibran menangkap kilatan kecil dari moncong senapan itu, detik selanjutnya bisa menjadi akhir hidupnya. Namun sebelum peluru itu sempat meluncur, seorang pengawal pribadi yang diam-diam mengikutinya berteriak, "Down!"
Tubuh Gibran ditarik ke belakang pagar pembatas. Peluru melesat dan menghantam tiang lampu yang langsung bergetar hebat, percikan logam beterbangan. Serangan itu nyata. Musuhnya bukan lagi bayangan, mereka kini mencoba menghabisinya. Mobil hitam itu melesat pergi, membelah kegelapan malam. Suara ban berdecit memotong keheningan, menyisakan rasa ngeri yang menempel di udara. Gibran berdiri dengan napas terengah, namun kedua matanya menyala. Ia tidak lagi dikuasai ketakutan. Ia marah karena mereka pikir ia akan mundur semudah itu. Pengawalnya melapor melalui alat komunikasi khusus, mereka profesional, Mas. Ini bukan pelaku amatir, Gibran mengangguk tanpa berkata apa-apa. Ia sudah tahu. Keesokan paginya, berita percobaan penembakan disamarkan sebagai bunyi petasan oleh media yang dikuasai para mafia energi. Tidak ada yang boleh tahu bahwa seorang wakil pemimpin negeri menjadi target pembunuhan. Namun di balik upaya menutup informasi itu, rumor gelap mulai menyebar diam-diam. Ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang dipertaruhkan. Nama Pertamina mulai disebut-sebut, bersamaan dengan isu dana 400 triliun yang lenyap tanpa jejak. Gibran menghubungi Purbaya, suaranya lantang dan tanpa keraguan, kita tidak bisa lagi main aman. Kirim semua data ke tangan Ahok. Biar dia yang membuka tirai busuk ini. Di ujung telepon, Purbaya terdiam sejenak, lalu menjawab pelan tapi mantap, kalau kamu siap. Dengan badai besar, aku siap berdiri di barisan depan. Dan badai itu, sedang bergerak cepat ke arah mereka. Ahok menerima data rahasia itu malam hari di ruang kerjanya yang penuh berkas dan peta jaringan kepentingan energi. Begitu melihat angka-angka yang terpampang, rahangnya mengeras, 400 triliun dana BBM ekspor lenyap begitu saja. Bukan hanya korupsi biasa, ini pengkhianatan tingkat negara. Setan mana yang berani makan uang rakyat sebanyak ini? Geramnya, tangannya mengepal menghantam meja hingga peta yang tertempel bergetar. Tatapan mata Ahok berubah, tajam, membara, siap menyerang tanpa kompromi. Ia segera mengaktifkan jaringan kecil loyalis yang masih bisa dipercaya di Pertamina. Bongkar semua kontrak gelap, audit ulang ekspor minyak 10 tahun terakhir, tarik semua data yang disembunyikan. Perintahnya, para direktur bayangan yang dulu merasa aman mendadak kelabakan. Kantor-kantor mewah mereka kini menjadi zona siaga. Para raja minyak yang selama ini bersandar pada sistem lama mulai panik, karena mereka tahu, Ahok bukan tipe yang bisa dibeli, atau diancam. Di sebuah ruang rapat tersembunyi, beberapa pejabat tinggi energi yang wajahnya selalu tampak bersih di televisi kini tampak pucat. Kalau Ahok buka semuanya, kita habis, kata salah satu dari mereka dengan suara serak. Seorang lainnya membalas dengan dingin, tenang. Kita punya cara menghentikannya. Dan Gibran, dia sudah terlalu jauh terlibat. Mereka menukar tatapan, memutuskan nasib dua orang yang berani melawan kekaisaran minyak gelap itu. Ahok menatap layar komputernya penuh keyakinan. Di sampingnya, Gibran muncul melalui telekonferensi, wajahnya keras namun penuh api perjuangan. Pak, mereka akan menyerang lagi, ujar Gibran. Ahok hanya tersenyum tipis dan menjawab dengan suara pelan tapi mematikan, biar. Kita bukan pengecut. Lalu ia mematikan layar dan berdiri tegak. Malam itu menjadi saksi, dua api perlawanan kini menyala berdampingan, dan badai perubahan tinggal menghitung waktu untuk meledak. Subuh yang kelabu menjadi saksi saat Ahok berdiri di depan sebuah server tua di gudang data Pertamina. Dua teknisi terpercaya berhasil menembus sistem yang sudah dikunci oleh mafia energi selama bertahun-tahun. Begitu data rahasia itu terbuka, layar menampilkan aliran dana ekspor BBM yang mengalir ke ratusan rekening luar negeri, nama-nama besar terpampang jelas. Ada politisi senior, perusahaan cangkang milik Taipan Migas, bahkan oknum aparat negara. Ahok menutup mulutnya, nadi di pelipisnya berdenyut keras. Inilah bukti yang bisa menjatuhkan setengah kekuasaan negeri ini. Saat file itu dipindahkan, alarm keamanan mendadak berbunyi. Mereka tahu kita ada di sini. Teriak teknisi. Lampu ruangan meredup lalu mati total. Dalam gelap, hanya terdengar langkah sepatu berat mendekat. Cepat, upload cadangan data ke pusat. Ahok mengaum. Dengan panik, teknisi menjalankan perintah itu. Beberapa detik terasa seperti jam yang tak berakhir, hingga layar akhirnya menampilkan, transfer COMPLETE. Detik itu pula pintu baja digedor keras dari luar. Di sisi lain Jakarta, Gibran menerima kabar bahwa seluruh jajaran politik mulai gonjang-ganjing.
Grup-grup elit panik. Siapa yang bocorkan? Apakah Ahok? Tangkap mereka. Bisikan berubah menjadi teriakan. Para pengkhianat yang dulu tenang kini berebut menyelamatkan diri, membanting ponsel, membuat alibi, bahkan mengancam satu sama lain. Ketika kepentingan besar berebut bermanuver, negara diambang letupan. Sementara itu, Ahok dan para teknisi berhasil kabur melalui lorong darurat, keluar ke halaman belakang gudang. Namun seseorang sudah menunggu. Pria bertubuh besar mengenakan jas hitam berdiri diam, menatap mereka tanpa ekspresi. Di tangannya, ada pistol bersilencer. "Pak Ahok," katanya lirih, "kamu sudah terlalu jauh." Malam itu, sejarah seakan menahan napas. Peluru berada hanya satu tarikan pelatuk dari memadamkan cahaya perubahan. Pria bersenjatakan pistol itu mengarahkan moncong senjatanya tepat ke dada Ahok. Udara malam terasa beku, dan para teknisi yang bersama Ahok gemetar tanpa suara. Ahok tidak mundur, matanya menatap lurus tanpa gentar. "Kalau kamu tembak saya, kebenaran tetap menyebar," ucapnya pelan namun menusuk. Pria itu terdiam sejenak, sebelum dari kejauhan sebuah suara keras memecah keheningan, "Dor!" Peluru melesat, bukan ke arah Ahok, melainkan tepat mengenai bahu si pria bersenjata. Gibran muncul dari balik kendaraan yang melaju cepat ke halaman belakang. Bersama satuan pengamanan khusus, ia langsung memerintahkan, "Amankan semua. Jangan ada yang hilang." Serangan balik itu membuat para penyerang kabur ke dalam kegelapan, meninggalkan Ahok yang sedikit terkejut namun masih berdiri kuat. "Kamu cepat sekali," ucap Ahok sambil menahan napas berat. Gibran hanya menjawab singkat, "Bapak bukan satu-satunya yang mau negeri ini bersih." Data yang berhasil diunggah Ahok sudah sampai di tangan Purbaya. Dengan hati-hati, ia membuka bocoran pertama ke publik melalui jalur media independen. Dalam hitungan jam, masyarakat terpaku pada berita, dana ekspor BBM ratusan triliun hilang. Nama-nama besar terlibat, internet meledak, hashtag-hashtag tuntutan rakyat melambung seperti badai, tagar bongkar Pertamina, tagar hukum Raja Minyak, tanda pagar 400 tuntut rakyat. Rakyat murka, dan untuk pertama kalinya, suara mereka bergema lebih kuat dari permainan politik. Namun badai perlawanan tidak berjalan satu arah. Di gedung-gedung tinggi ibu kota, para penguasa gelap itu bersumpah menuntut balas. Mereka menggelar rapat darurat, menyusun langkah keji yang siap menghantam balik tiga tokoh pemberani itu. "Jika mereka ingin perang, kita beri mereka perang yang tak akan pernah mereka lupakan," ucap salah satu dalang korupsi, suaranya mengandung racun kekuasaan. Pertarungan kini tidak lagi soal angka, ini tentang siapa yang akan bertahan hidup. Gelombang-ombang demonstrasi yang awalnya marah berubah menjadi arus tuntutan terorganisir, ribuan rakyat berkumpul di depan kantor kejaksaan, DPR, dan gedung Pertamina. Mereka menuntut satu hal sederhana namun mengguncang, hukum seadil-adilnya untuk para pelaku korupsi. Tekanan publik memaksa aparat bergerak cepat, penyidikan resmi berubah jadi operasi besar-besaran. Mobil-mobil hitam berhenti satu persatu di halaman gedung, dan langkah-langkah penahanan mulai terlihat nyata di layar berita. Tim gabungan yang dipimpin Ahok, Gibran, dan Purbaya bergerak dengan presisi. Nama-nama yang semula terlindungi kini disentuh hukum, direktur fiktif, jaringan cangkang, bank luar negeri yang jadi relay dana, satu persatu dipetakan. Penangkapan besar-besaran berlangsung di pagi yang dingin, sirene meraung ketika beberapa tokoh penting digiring keluar dari gedung megah itu. Rasa puas menyelinap ke kerumunan, kemenangan untuk sementara, tetapi bukanlah akhir. Banyak pintu masih tertutup, banyak rekening yang masih samar. Di saat Raja Minyak mulai terpojok, langkah balasan yang paling kejam pun muncul, upaya membelokkan opini publik, menyuap saksi, bahkan memutar balik bukti. Mereka meluncurkan serangan hukum dan kampanye hitam, memanipulasi fakta di media besar untuk menyamarkan kesalahan mereka. Tetapi kali ini perlawanan bukan hanya di tangan politisi, media independen, aktivis, dan rakyat yang marah menjaga setiap gerak, membuat ruang gerak para dalang semakin sempit. Kekuasaan gelap mulai kehilangan warna keabadiannya. Malam itu, ketika lampu-lampu kota meredup, tiga pahlawan itu duduk sejenak, menatap kota yang sedang berubah. Mereka tahu, kemenangan hari ini berarti banyak korban eksposur, namun ada satu ancaman terakhir yang belum tersentuh. Sebuah nama yang bersembunyi di balik tabir internasional. Di layar ponsel, sebuah email masuk tanpa subjek, hanya satu baris, "Ini belum apa-apa."
Kamu baru merobek permukaan. Mereka saling pandang. Pertarungan final sudah mendekat, lebih besar dan lebih berbahaya dari yang mereka kira. Langit Jakarta menjelang pagi tampak memerah, seolah membakar sisa-sisa kegelapan yang bersembunyi semalam. Di sebuah ruangan yang dijaga ketat, Ahok, Gibran, dan Purbaya menatap layar besar berisi nama terakhir dalam skandal ini. Nama itu begitu mengejutkan hingga ruangan terasa membeku. Dalang utamanya adalah sosok kuat di balik jaringan internasional, yang selama ini mengendalikan permainan dari balik tirai diplomasi dan ekonomi global. Mereka menghela napas panjang, pertempuran yang telah mereka menangkan hanyalah satu babak dari peperangan lebih besar. Namun, rakyat sudah terlanjur bangun dan bersuara. Tekanan publik tak lagi bisa diredam oleh propaganda apapun. Setiap data yang dibuka menjadi peluru kebenaran yang menghancurkan tembok-tembok kebohongan. Penyelidikan berlanjut, kepala-kepala korup mulai berguguran. Negara akhirnya bergerak bukan atas tekanan elit, melainkan atas tuntutan rakyat yang kembali menemukan suaranya. Indonesia berada di titik balik sejarah, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ketakutan tak lagi mengatur arah bangsa. Di halaman istana, Jokowi menyambut Gibran dengan tatapan bangga yang sulit disembunyikan. Kamu mengambil risiko besar, katanya dengan suara pelan namun tegas. Gibran hanya tersenyum kecil. Ia tahu, perjalanan ini telah mengubah dirinya. Ia bukan lagi hanya anak presiden, ia telah menjadi pemimpin yang ditempa oleh ancaman, konspirasi, dan keberanian untuk mengatakan benar saat semua memilih diam. Jokowi menepuk bahunya. Lanjutkan, negeri ini butuh yang tidak takut badai. Di sisi lain kota, Ahok berdiri di depan kamera konferensi pers. Sorotan lampu menerpa wajahnya yang tampak keras namun lega. Tidak ada negara yang maju jika sumber energinya dikuasai mafia. Serunya lantang. Mulai hari ini, Pertamina bukan lagi perkakas segelintir orang. Ini milik rakyat. Titik. Ruangan meledak oleh tepuk tangan dan sorakan dukungan. Para raja minyak yang dulu pongah kini hanya jadi nama dalam laporan kasus korupsi, sejarah tak lagi berpihak pada mereka. Purbaya melihat dari jauh dengan senyum yang jarang muncul. Ia selalu orang yang bekerja dalam data dan analisis, namun hari itu ia merasakan sesuatu yang jauh lebih besar, keadilan berjalan. Ini baru awal, katanya lirih pada dirinya sendiri. Dunia mungkin masih menyimpan banyak kegelapan, tetapi hari ini Indonesia menyalakan suaranya sendiri. Satu cahaya kecil yang bisa menyalakan ribuan keberanian lain. Sementara itu, di sebuah gedung peradilan yang mulai ramai, rakyat menunggu persidangan besar itu dimulai. Anak-anak muda mengibarkan poster bertuliskan, 400T untuk masa depan bangsa. Gibran berdiri di tengah kerumunan, melihat wajah-wajah penuh harapan. Ia menatap ke langit yang mulai terang dan berbisik, ini untuk kalian. Akhir cerita bukanlah kemenangan pribadi, tapi kemenangan seluruh bangsa. Dan perjuangan itu, baru saja dimulai. Perjuangan belum selesai, tapi kemenangan pertama rakyat sudah dimulai. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Demi Indonesia yang lebih bersih dari korupsi.